Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 kelas C akan menjelaskan mengenai chapter 13 mengenai Accounting for Derivative and Hedging Activities. Dosen pengampu kami yakni yang pertama adalah Pak Vicky Fendi, SAMSC, dan Budiarani Sucayati, SAMA. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Bagus Mulya Wicaksono dengan NPM akhir 323, Mayuwana Krisdawati NPM akhir 328, dan Sita Rasmi Amrita 331, saya sendiri, lalu ada Rizka Dunir Fadila NPM 335. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang derivatif not declared as a head atau derivatif yang tidak ditetapkan sebagai lindung nilai. Jadi intinya itu derivatif ini itu adalah instrumen keuangan yang dimiliki perusahaan namun tidak memenuhi kriteria atau mungkin tidak dipilih untuk mendapatkan perlakuan khusus akuntansi lindung nilai atau hedge accounting. Untuk perlakuan akuntansi ini mungkin derivatif itu tersebut dicatat seperti aset atau liabilitas tunggal dan diukur menggunakan akuntansi nilai wajar atau fair value accounting. Nah, perubahan dalam nilai wajarnya itu langsung diakui dalam laporan laba rugi pada setiap periode pelaporan. Ya, di bawah ini itu ada tiga tujuan utama penggunaan derivatif itu. Yang pertama itu ada economic hedging purpose atau tujuan lindung nilai ekonomi. Jadi perusahaan mungkin menggunakan derivatif untuk mengurangi atau mengelola risiko tertentu secara ekonomi seperti risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga, atau risiko harga komoditas. Namun perusahaan itu memilih untuk tidak menerapkan akuntansi lindung nilai secara formal. Yang kedua itu mungkin karena gagal memenuhi persyaratan formal yang ketat dari standar akuntansi untuk akuntansi lindung nilai. Yang kedua itu ada spekulatif or trading purposes atau tujuan spekulatif atau perdagangan. Jadi derivatif ini itu dapat digunakan semata-mata untuk mencari keuntungan atau fluktuasi harga di pasar. Nah, tujuan utamanya itu bukan untuk mengurangi resiko, melainkan untuk memanfaatkan pergerakan pasar. Nah, dan yang terakhir itu ada embedded derivatif atau derivatif melekat. Ini itu komponen dari yang harus dipisahkan dari kontrak induknya. Nah, pemisahan ini itu dilakukan karena karakteristik ekonomi dan risiko dari derivatif itu melekat tidak terkait secara erat dengan karakteristik ekonomi atau risiko dari kontrak induk. Nah, yang selanjutnya itu setelah dipisahkan, komponen ini itu harus dicatat secara terpisah sebagai derivatif dan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Ini saya akan menjelaskan tentang hedge accounting atau akuntansi lindung nilai. Nah, jadi tujuan akuntansi lindung nilai itu adalah tujuan utama dari prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP untuk instrumen derivatif yang digunakan untuk lindung nilai risiko adalah agar laporan keuangan itu dapat mencerminkan efektivitas strategis perusahaan dalam mengurangi risiko. Nah, secara spesifik itu akuntansi lindung nilai itu dibuat untuk mencocokkan atau pengakuan keuntungan atau kerugian, mengevaluasi efektivitas. Dengan mencocokkan pengakuan ini itu investor dan pengguna laporan itu dapat menilai efektivitas strategi lindung nilai yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, ini itu ada 3 karakteristik. Itu yang pertama itu underlying, jumlah nasional atau ketentuan pembayaran. Nah, instrumen tersebut itu memiliki satu atau lebih variabel pokok yang mendasari. Itu yang kedua itu ada investasi awal yang bersih atau tidak ada. Nah, instrumen tersebut itu memerlukan tidak ada investasi awal bersih atau investasi awal bersih yang lebih kecil dibandingkan dengan jenis kontrak lain yang diperkirakan akan memiliki respon serupa terhadap perubahan pasar. Dan yang terakhir itu adalah penyelesaian bersih atau net settlement. Persyaratan kontraknya itu memerlukan atau mengizinkan penyelesaian secara bersih atau net settlement. Artinya instrumen itu dapat diselesaikan melalui penyelesaian tunai bersih, penyelesaian tunai dengan cara yang mudah, dan penyerahan aset. Untuk yang selanjutnya itu ada hedge efektivitas atau efektivitas lindung nilai. Nah, jadi di sini itu efektivitas nilai itu adalah indikator penting yang digunakan untuk menilai seberapa sukses suatu perusahaan itu dalam mengelola risiko keuangannya menggunakan instrumen lindung nilai atau derivatif. Nah, agar suatu lindung nilai atau transaksi derivatif itu dapat memenuhi syarat untuk perlakuan akuntansi lindung nilai, instrumen derivatif itu dapat dianggap sangat efektif dalam mengimbangi keuntungan atau kerugian pada item yang dilindungi nilainya. Yang kedua itu ada type of hedge accounting atau jenis-jenis akuntansi lindung nilai
akuntansi lindung. Yang pertama itu ada akuntansi lindung nilai wajar atau fair value hedge accounting. Jadi nilai ini itu melindungi paparan risiko terhadap perubahan nilai wajar dari suatu aset atau liabilitas yang sudah ada, atau suatu komitmen pembelian atau penjualan yang pasti. Yang kedua itu ada akuntansi lindung nilai arus kas cash flow hedge accounting, itu melindungi paparan risiko terhadap variabilitas arus kas masa depan yang diharapkan yang terkait dengan suatu resiko, misalnya pembayaran bunga di masa depan yang akan berubah karena suku bunga yang mengambang. Yang terakhir itu ada lindung nilai investasi bersih dalam entitas asing atau head of net investment in forex subsidiary, yaitu melindungi paparan risiko perubahan nilai tukar mata uang asing. Nah, pada investasi bersih perusahaan induk di anak perusahaan asing. Nah, pada slide ini ada cash flow hedge atau lindung nilai arus kas. Nah, jadi untuk yang pertama itu kita asumsikan pada Desember 31, 2016 itu kontrak ini adalah kontrak forward untuk menjual tembaga. Nah, perkiraan pembayaran kerugian itu jika harga pasar tembaga itu tetap di angka $2,3, perusahaan Grey harus membayar perlu sebesar $2,3 dikurangi harga kontrak awal dikali 2 juta. Nah, itu dalam gambar contoh itu menunjukkan bahwa kerugian yang diharapkan itu adalah 200.000, 0,1 kali 2 juta dalam 9 bulan. Nah, perhitungan nilai wajarnya sendiri itu dihitung dengan mendiskontokan kerugian yang diharapkan $200.000 menggunakan konsep nilai sekarang atau present value dengan tingkat diskonto 1% per bulan selama 9 bulan. Nah, untuk perhitungannya itu nilai wajar itu $200.000 per 1,01 dipangkat 9 itu dengan total $868.000. Nah, yang kedua itu ada jurnal akuntansi mencatat perubahan itu ada order comprehensive income atau SE, itu debitnya itu 182.868 dengan jurnal 182.868 pada forward kontrak itu 182.868. Nah, liabilitas kontraknya itu saldo kontrak forward derivatifnya itu dicatat sebagai liabilitas sebesar $182.868.000. Itu pendapatan komprehensif lain OCI karena ini itu adalah lindung nilai arus kas. Kerugian perubahan nilai wajar yang efektif itu tidak masuk ke dalam laba rugi. Sebaliknya, kerugian tersebut dicatat sebagai penyesuaian atau pengurangan pada akun order comprehensive income atau OCI di bagian ekuitas pemegang saham. Untuk yang ketiga itu yang di bawahnya itu ada 31 Maret 2017 itu nilai wajar kontrak itu berubah dari liabilitas menjadi aset. Nah, kita mengasumsi baru itu harga pasar tembaga itu turun menjadi $2,15 karena harga kontrak awal lebih tinggi dari harga pasar saat ini. Perusahaan Grey ini akan menerima pembayaran atau keuntungan. Perkiraan penerima keuntungan yaitu $0,05 kali 2 juta dengan total $100.000 dalam 6 bulan. Perhitungan nilai wajarnya sendiri itu adalah keuntungan yang diharapkan diskontokan kembali yaitu 1% per bulan selama 6 bulan. Jadi nilai wajarnya sendiri itu $100.000 per 1,01 pangkat 6 dengan total 94.205. Nah, untuk jurnal sendiri itu ada forward kontrak pada debit itu $94.205.000, pada forward kontrak minus pada kredit itu 182.868 serta order comprehensive income dari total $94.205.000 ditambah $182.868 sama dengan yaitu $277.073. Selanjutnya itu ada penilaian akhir periode pada 30 Juni 2017. Jadi pada tanggal ini itu nilai wajar kontrak forward itu kembali dihitung dan disesuaikan. Nah, kita asumsikan harga pasar tembaga itu turun lagi menjadi
$2,10. Nah, perkiraan penerimaan atau keuntungan itu jika harga kontrak awal diasumsikan $2,2 dari kerugian awal $0,10 pada 31 Desember 2016, maka keuntungan yang diharapkan yaitu 2,2 dikurangi 2,10 dikali 2 juta sama dengan $200.000 dalam 3 bulan. Nah, perhitungan nilai wajarnya sendiri itu adalah $200.000 per 1,01 pangkat 3, yaitu dengan total $194.118. Nah, untuk jurnal penyesuaian nilai tercatatnya sendiri yaitu jurnal ini menyesuaikan nilai tercatat kontrak forward dari aset sebelumnya yaitu $94.205 pada slide sebelumnya menjadi aset baru yaitu $194.118. Nah, peningkatan yang dibutuhkan itu dikurangi dari $194.118 itu dikurangi $94.205 dengan total pada forward kontrak yaitu $99.913 serta order komprehensifnya income-nya itu pada kredit $99.913. Untuk yang selanjutnya yaitu ada realisasi dan penyelesaian pada 30 September 2017 yaitu pada tanggal ini itu perusahaan itu memproduksi dan menjual tembakau, menyelesaikan kontrak forward. Jadi jurnal penjualan tembakau itu Grey menjual tembakau di pasar pada harga pasar yaitu $2,3 dengan akunnya itu kas 4.600.000 pada penjualan yaitu 4.600.000. Untuk keterangan itu mencatat penjualan yaitu COGS nya sendiri itu 4 juta, pada inventory sendiri itu 4 juta. Selanjutnya itu ada jurnal penyesuaian kontrak forward. Jadi kontrak ini itu diselesaikan, Grey harus membayar bro sebanyak $200.000 karena harga pasar sendiri itu adalah $2,3 lebih tinggi dari harga kontrak yaitu $2,2. Nah, jadi pembayaran bersihnya sendiri itu 2,3 dikurangi 2,2 dikali 2 juta sama dengan $200.000. Nah, satu forward kontrak asetnya itu sebesar $194.118. Itu harus dihapus. Jadi akunnya sendiri itu ada sales penjualan pada debit yaitu 200.000, pada order komprehensi info atau OCI yaitu $194.000 118, cashnya sendiri pada kredit 200.000 dan forward kontraknya itu 194.118. Untuk yang selanjutnya itu ada fair value hedge atau lindung nilai wajar yaitu akuntansi lindung nilai wajar itu diterapkan pada lindung nilai yang sangat efektif untuk aset atau liabilitas yang tidak ada. Jadi tujuan fair value hedge itu untuk mengimbangi keuntungan atau kerugian yang disebabkan oleh perubahan nilai wajar dari item yang dilindungi. Jadi ada komponen utama yaitu ada hedge item atau item yang dilindungi nilainya, yaitu item ini itu sudah tercatat di neraca. Contohnya adalah obligasi suku bunga atau persediaan komoditas. Yang kedua itu ada risk being hedge atau risiko yang dilindungi, yaitu risiko ini di mana nilai aset atau liabilitas tersebut akan berubah dan berdampak pada laba rugi. Nah, ini di bawah itu ada contoh. Nah, skenario-nya sendiri itu adalah perusahaan itu memiliki aset yang dicatat berdasarkan biaya histori. Perubahan nilai wajar aset ini itu tidak diakui di laba rugi sebelum aset tersebut dijual. Yang selanjutnya itu ada kenaikan suku bunga pasar, itu karena ada dampak pada obligasi, ada dampak pada derivatif. Yang selanjutnya itu ada distorsi akuntansi. Nah, hasil dari perlakuan yang tidak sinkron ini adalah distorsi pada laporan laba rugi, yaitu ada laba periode berjalan tampak meningkat. Nah, serta secara ekonomi itu keuntungan derivatif tersebut seharusnya hanya berfungsi pada penyimbang atau offset terhadap kerugian nilai wajar obligasi yang terjadi secara real tetapi belum diakui secara akuntansi. Nah, kesimpulannya sendiri itu akuntansi fair value hedge itu dirancang untuk menghilangkan distorsi ini dengan mewajibkan perusahaan itu untuk mengakui kerugian obligasi di laba rugi pada saat yang sama. Keuntungan derivatif ini diakui sehingga efek bersihnya itu laba bersih itu mencerminkan tujuan lindung nilai yang sebenarnya. Selanjutnya contoh lindungi nilai atau kas tambahan. Nah, di sini ada yang pertama ada kontrak opsi.
Jadi dengan asumsi bahwa sebuah perusahaan menandatangani kontrak pada tanggal 15 Januari 2016 dengan biayanya $1.000. Nah, untuk harga opsinya pada tanggal tersebut adalah $1 per galon untuk 100.000 galon bahan bakar, dan opsi tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2016. Untuk selanjutnya, asumsikan bahwa opsi tersebut adalah opsi Eropa di mana perusahaan dapat memilih menggunakannya hanya dengan pada tanggal kadaluarsa. Nah, di sini ada jurnalnya, yaitu pada tanggal 15 Januari 2016, jurnalnya yaitu opsi kontrak bahan bakar atau Third Contract Option pada kas dengan nominal 1.000. Nah, lalu dengan asumsi baru lagi, itu asumsikan bahwa harga pasar bahan bakarnya pada tanggal 31 Maret 2016 adalah $1,25. Jika perusahaan dapat menggunakan opsi tersebut pada tanggal tersebut, perusahaan akan menghemat $0,25 per galon bahan bakar atau total sekitar $25.000 atau sekitar $25.000. Estimasi pembayaran opsi adalah $25.000 jika dapat dibayarkan pada tanggal 31 Maret 2016. Namun, pembayaran aktual akan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2016. Nah, 2 bulan kemudian, nilai wajar opsi pada tanggal 31 Maret perlu diestimasi dengan menghitung nilai sekarang dari pembayaran opsi tersebut. Nah, jika kita mengasumsikan tingkat diskon yang sesuai adalah 6% per tahun atau 0,5% per bulan, maka kita dapat menghitung nilai sekarangnya, yaitu dengan $25.000 dikurangi dibagi dengan 1,005 pangkat 2, yaitu sama dengan 24.752. Nah, untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Maret 2016 itu adalah opsi kontrak bahan bakar atau Third Contract Option pada Other Comprehensive Income Unrealized Holding atau opsi kontrak bahan bakar pada pendapatan komprehensif lainnya atas keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi atas kontrak opsi bahan bakar. Nominalnya yaitu 23752. Kenapa namanya 23752? Karena sebelumnya kita telah menyimpan atau membayar biaya bahan bakar itu senilai 1.000. Jadi karena nilai tadi sudah dihitung nilai sekarangnya yaitu 24752, berarti kita hanya membayar $23.752. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2016 berasumsi bahwa bahan bakarnya dengan harga $1,30 per galon. Nah, nilai pasar dari bahan bakarnya adalah $130.000. Penerbit opsi bahan bakar harus membayar perusahaan sebesar $0,30 per galon atau setara dengan $30.000. Keuntungan tambahannya yaitu 5,248 terjadi akibat dari adanya perubahan nilai pasar. Nah, untuk jurnalnya pada tanggal 31 Mei 2016, jurnalnya yaitu Fair Inventory pada cash senilai 130.000. Lalu untuk jurnal yang kedua yaitu cash pada Third Contract Option dan juga pada Other Comprehensive Income yaitu senilai untuk cashnya 30.000, lalu Third Contract Optionnya 24752. Nah, sisanya yaitu pendapatan Comprehensive Income yaitu 5.248. Kemudian dengan asumsi perhatikan bahwa keuntungan dari kontrak tersebut masih belum diakui dalam pendapatan karena bahan bakar masih tersimpan dalam suatu persediaan. Nah, setelah bahan bakar itu digunakan, maka keuntungan dan juga kontrak tersebut akan diakui sebagai pengurang dari HPP. Sehingga HPP bersih adalah senilai 101, bukan senilai yang tadi yaitu 130.000. Nah, dengan asumsikan bahwa bahan bakar akan digunakan pada tanggal 15 Juni 2016.
Nah, untuk mencatat harga pokok penjualannya, yang pertama yaitu pada tanggal 15 Juni 2016, cost of goods sold pada field inventory yaitu senilai 130.000 yang harga awal tadi. Lalu untuk jurnal yang kedua yaitu other comprehensive income pada cost of goods sold senilai 29.000. Jadi karena harga penjualan pokok penjualan besinya 101, lalu atas persediaannya 130.000, maka tinggal 130.000 dikurangi 11 maka mengurangi harga pokok penjualan dan juga mengurangi pendapatan comprehensive income-nya itu senilai 29.000. Selanjutnya tadi kita sudah membahas mengenai opsi kontrak opsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai future atau kontrak berjangka. Nah, di sini asumsinya pada tanggal 1 Desember 2016 sebuah perusahaan utilitas menandatangani kontrak berjangka untuk membeli 100.000 barel minyak pemanas untuk pengiriman pada tanggal 31 Januari 2017 dengan harga 1,407 dolar per galon. Nah, setiap kontrak untuk 1.000 barel itu 40 atau 42.000 galon, perusahaan utilitas harus menandatangani 100 kontrak. Perusahaan tersebut mewajibkan margin sebesar 100 dolar per kontrak untuk dibayarkan di muka. Nah, perusahaan utilitas menandatangani kontrak ini agar memiliki pasokan minyak untuk pengiriman ke pelanggan pada bulan Februari dan dapat mengunci dengan harga 1,407 per galon dolar. Nah, jadi untuk jurnalnya pada tanggal 1 Desember 2016, future kontrak pada cash senilai 10.000. 10.000 ini dari karena tadi menandatangani 100 kontrak dikali dengan marginnya senilai 100 dolar. Marginnya senilai 100 dolar jadi senilai 10.000. Lalu untuk pada akhir tahun kita mengasumsikan bahwa Enimax melaporkan bahwa kontrak berjangka minyak pemanas untuk pengiriman pada tanggal 31 Januari 2017 ini harganya adalah 1,4050 dolar per galon. Harga ini sudah disesuaikan dengan nilai waktu uang karena pasar akan menyesuaikannya dalam penetapan harga. Nilai kontrak yang diperkirakan yaitu 18.060 dolar, yaitu dari 1,4050 dikurangi dengan 1,4007 dikali dengan 4.200 galon. Ini dari karena tadi per galonnya itu ada 1.000 barel, jadi 1.000 dikali 42.000 yaitu senilai 4.200. Nah, kita akan menjurnal menulis kontrak dari pasar tersebut. Nah, karena tadi nilai kontrak yang diperkirakan 18.060 dolar, maka jurnalnya yaitu 31 Desember 2016 future kontrak pada other comprehensive income. Pada tanggal 31 Januari 2017, harga spotnya 1,3995 per galon. Perusahaan menyelesaikan kontrak dan membeli 100.000 barel 4.200 galon terbuka dengan harga 1,3995 per galon. Totalnya jadi 5.877.900 jadi 1,3995 per galon kali dengan 4.200 galon. Nah, untuk jurnalnya 31 Januari 2017 ada comprehensive income pada future kontrak 23.100. Nah, untuk selanjutnya ada saldo pada akun kontak berjangka adalah debit sebesar 4.960. Ini dari 10.000 margin ditambah dengan 18.060 dari penyesuaian pada tanggal 31 Desember dikurangi dengan 23.100 pada penyesuaian di tanggal 31 Januari. Perusahaan mengalami kerugian sebesar 5.040 dari 23.100 dikurangi dengan 18.060. Nah, untuk jurnalnya cash pada future kontrak senilai 4.960, lalu heating oil inventory pada cash senilai 5.877.900. Selanjutnya asumsikan perusahaan menjual minyak ke pelanggan dengan harga 2 dolar per galon selama minggu pertama bulan Februari. Nah, untuk jurnal pada tanggal penjualan, yang pertama ada cash pada seller senilai 8.400.000, kemudian COGS pada heating oil inventory senilai